kami semua ya Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Hadir di setiap hari kami, menyertai kami. Sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini hari Senin, tanggal 26 Juni 2023. Judul renungan kita hari ini adalah makna keselamatan. Dan pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 16, 2 Tawarik pasal 17. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membaca terlebih dahulu. Hari ini kita akan memfokuskan di dalam ayat 2 Tawarik 17 ayat yang ke-10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dalam 2 Tawarik 17 ayat yang ke-10. Arti kata keselamatan adalah perihal atau keadaan dan sebagainya selamat, kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya. Pengertian keselamatan adalah suatu keadaan aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Dalam agama, konsep keselamatan adalah usaha manusia untuk mencari keselamatan dengan berbagai-bagai cara, seperti amal, hidup saleh, menyendiri untuk menjauhkan dosa, melakukan kebaikan, dan lain sebagainya. Tentu saja karena ini adalah usaha manusia, maka seringkali gagal. Sebab tidak ada manusia yang mampu melakukannya secara terus-menerus karena natur dosa telah ada dalam manusia. Konsep keselamatan menurut Alkitab adalah usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Dengan mengutus Yesus Kristus menjadi manusia dan menanggung dosa dan kesalahan manusia hingga mati di kayu salib sebagai tebusan bagi dosa manusia. Ini bisa diperoleh manusia sebagai kasih karunia, seperti yang ditulis di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, karena ini adalah usaha Allah, maka bisa dipastikan ini berhasil. Manusia hanya perlu merespons dengan menerima kasih karunia Allah ini dengan iman dan hidup sesuai dengan aturan kerajaan Allah sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Meninggalkan cara hidup yang lama atau manusia lama dan selanjutnya mengenakan cara hidup yang baru atau manusia baru. Dalam renungan kita hari ini kita membaca kisah Raja Yosafat yang memerintah kerajaan Yehuda menggantikan ayahnya Raja Asa. Selama pemerintahan Raja Yosafat, maka kerajaan Yehuda berada dalam keadaan aman dan selamat. Kerajaan Yehuda mengalami yang pertama penyertaan Tuhan, karena Yosafat hidup mencari Allah, hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Di dalam pasal 17 ayat 3 sampai 4. Yang kedua, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Yosafat.
di dalam pasal 17 ayat yang kelima. Yang ketiga, Tuhan membuat Yosafat menjadi kaya dan sangat terhormat di dalam pasal 17 ayat yang kelima B. Yang keempat, bukit-bukit pengorbanan dan tiang berhala disingkirkan di pasal 17 ayat yang keenam. Yang kelima, diadakan pembelajaran kitab Taurat bagi seluruh rakyat Yehuda. Yosafat mendatangkan guru-guru untuk mengajar rakyatnya di dalam ayat 7 sampai 9. Yang keenam, Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa-bangsa lain sekeliling Yehuda terhadap Yehuda, sehingga tidak ada yang berani berperang melawan Yehuda di ayat 10. Sehingga itu mengakibatkan apa? Terjadinya keamanan atas seluruh negeri. Yang ketujuh, bangsa-bangsa lain membawa persembahan upeti kepada Yosafat sehingga menambah kekayaannya di ayat 11. Yang kedelapan, Tuhan membuat Yosafat semakin luar biasa kuat di ayat 12. Yang kesembilan, ia membangun kotanya sehingga rakyatnya sejahtera. Dan yang ke-10, Yosafat memiliki prajurit yang gagah perkasa dan kuat di ayat 14 sampai 19. Saudara, keselamatan dari Tuhan bukan saja masalah rohani, tetapi berkat-berkat yang lain juga dijamin oleh Tuhan. Seperti yang pertama, berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa melewati setiap musim kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yang kedua, berkat apa lagi? Berkat damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan berikan bagi kita. Damai yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tetapi damai yang dari dalam hati kita. Kita bisa menghadapi segala sikon dengan hati yang tenang dan damai. Bukan berarti segala sesuatunya baik-baik saja, belum tentu. Tetapi kita mendapatkan damai di hati di dalam menghadapi segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang ketiga, berkat apa lagi? Berkat sukacita. Karena kasih setia Tuhan yang kita rasakan akan membuat kita bisa tetap semangat, tetap mengucap syukur dan menjadi berkat. Yohanes 15 ayat ke-11 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yang keempat, berkat apa lagi? Berkat perlindungan dari Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang gelap, di mana setiap saat iblis mengincar untuk menjatuhkan kita. Orang-orang percaya menjadi sasaran iblis. Kita perlu perlindungan Tuhan setiap waktu agar kita bisa tetap berdiri teguh. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Perenungan kita hari ini, sudahkah engkau menerima keselamatan dari Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih yang begitu besar Engkau berikan bagi kami, manusia yang tidak layak menerima anugerah yang luar biasa ini. Anugerah yang tidak memandang muka. Anugerah yang tidak pantas kami terima. Tetapi Engkau berikan.
Bukan saja keselamatan secara rohani Engkau berikan, tetapi ada berkat-berkat lain juga Engkau berikan di dalam kami menjalani hidup ini. Kau berikan berkat keselamatan, Kau berikan berkat perlindungan, Kau berikan berkat damai sejahtera, Kau berikan berkat sukacita. Oh, kami bersyukur untuk semuanya. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Keselamatan dari Engkau bukan saja berbicara hidup yang kekal, tetapi keselamatan di dalam kami menjalani hidup ini. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di pihak kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut akan apapun juga. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, dan kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.